minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para pengurus Masjid At-Taqwa yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbagi senyum pagi ini, karena salah satu ciri syukur adalah bahagia. Ciri syukur adalah bahagia. Bahagia itu antara lain diwujudkan dalam bentuk tersenyum. Yang pagi ini mulai bangun tadi sampai sekarang belum senyum, senyumlah dulu. Ternyata hasil riset, hasil penelitian, senyum itu akan banyak menghidupkan sel-sel yang mati. Yang dari merengut, yang dari tidak nyaman menjadi nyaman. Yang tadi masalahnya berat nian, dengan senyum menjadi ringan, ya kan? Coba pokoknya hutang banyak, masalah banyak begitu ya. Ketemu orang tersenyum itu luar biasa. Cuma kadang-kadang kita ini nganggap itu bukan nikmat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sambil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah hari ini masih bisa tersenyum, masih bisa bahagia. Jangan sampai senyum itu untuk diri kita sendiri. Bagilah senyum itu kepada orang lain. Sudahlah 2 tahun lebih kita sudah tidak tersenyum lewat langsung karena memang tutup masker gitu ya. Hari ini mari kita perbanyak, karena memang sunnah Rasulullah itu adalah tersenyum. Kata Rasulullah, tabassamuka fi wajhi akhika lakas sodaqoh. Engkau tersenyum kepada saudaramu adalah bagian daripada sedekah. Jadilah laidak sedekah subuh minggu. Sedekahlah dengan senyuman gitu ya. Yang kedua, mari Bapak Ibu kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sering kita ingatkan, kalau yang belum ngaji, baca sholawat itu selalu tujuannya syafaat. Tujuannya syafaat. Kalau baca sholawat dapat rezeki. Kalau dapat sholawat masuk surga. Itu untuk orang awam. Kalau untuk kita yang ngaji, naik kelas dikit. Karena lagi musim kenaikan kelas gitu ya. Nah, naik kelas. Apa naik kelasnya? Bapak Ibu bayangkan mukjizat nabi-nabi dulu, banyak nabi-nabi dulu berubah syahadatnya para umatnya itu karena kesalahan tidak adanya sholawat. Coba kita lihat salah satunya. Sebelum Nabi Muhammad ada seorang Nabiullah yang luar biasa, sakit. Kalau kau memang hebat, sembuhkan. Alhamdulillah sembuh. Ninggal. Kalau hebat, mukjizat yang Allah berikan, hidupkan, hidup. Kalau yang baru ninggal biasa baik. Coba hidupkan yang ratusan tahun, begitu Pak ya. Dihidupkan, hidup begitu. Tapi ternyata dalam perjalanan berubah. Apa yang berubah? Berubah keyakinan hanya sebagai Rasulullah. Akhirnya berubah menjadi Allah, berubah menjadi Tuhan, ya kan? Artinya pada saat kita bersolawat, siapa yang mengakuinya tentu, ya kan, sebagian sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir.
Nah, kita sekarang ketika kita bersolawat, apa bunyi solawat kita? Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, begitu Pak ya. Ya Allah. Berarti pada saat bersolawat itu kita sedang berkata, Allah Tuhan, sampaikan solawat kami kepada Rasulullah. Berarti kita sedang berkata, Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Oh, itu penguatan iman. Jadi tidak hanya lagi syafaat, tidak hanya lagi pahala, dan tidak hanya kalau bersolawat sekali dibalas Allah 10, padahal pada saat yang sama kita sedang menguatkan iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ibu dan Bapak, agak serius kajian pagi ini karena YouTube ini pun gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, karena kajian kita tafsir sosial, jadi saya lebih banyak belajar dari aspek kehidupan sosial, kemudian kita kontekkan dengan kehidupan kita. Jadi Al-Quran tadi yang surah kita baca baik pada saat sholat ataupun di muqaddimah, inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa nikmat ini semuanya milik Allah. Karena milik Allah, Allah menggunakan kata-kata inna, bukan ini. Harusnya kan kalau saya, sesungguhnya saya memberikan. Tapi tidak, Allah tetap menggunakan inna. Satu, inna menunjukkan Allah kekuasaan, kuasa. Yang kedua, kalau inna itu menunjukkan bahwa Allah betul-betul menjamin semua rizki semua manusia. Pelajaran yang kedua dari surat ayat ini, a'toina kal kautsar. Kalau kal a'to yu'ti itu dalam bahasa Arab ngasih, tapi ngasih dikit. Kalau ata itu ngasih, tapi tidak memiliki. Kalau a'to itu jadi milik. Makanya ada mobil milik atas nama siapa, ya kan? Rumah atas nama siapa, YouTube atas nama yang bersangkutan misalnya. Itu karena memang kepemilikan. Al-Kautsar banyak. Apa pelajarannya? Kalau kita beri, rasakan baru sedikit. Tapi kalau nerimo, rasakan banyak. Saya ulang, ibu-ibu. Kalau memberi, rasakan dikit. Tapi kalau nerimo, rasakan banyak. Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya kita merasa, coba bayangkan kalau masjid ini seluruh orang pernah memberi yang banyak. Lah 10 juta nyumbang, jadilah aku 10 juta, ya kan? Tidak pernah merasa banyak, selalu merasa sudah memberi, sehingga kalau memberi rasakan baru dikit supaya beri terus. Ada yang lebih penting, kalau nerimo rasakan banyak. Ibu-ibu tiap kali diberi, tidak usah berpikir apa bentuknya, berapa jumlahnya yang dikasih suami, ya kan? Kenapa? Walaupun hanya 1000, rasakan banyak. Karena dari situ nanti akan bertambah kenikmatan-kenikmatan. Bapak Ibu, mengawali ini, nah saya kontekkan dengan satu kasus. Saya di minggu ini membedah karena memang bimbingan dan konseling S1 itu, S2 resolusi konflik itu diadukan oleh mahasiswa yang peduli kepada kebaikan. Pak Wira, mohon maaf, si A itu ini buktinya. Pertama tidak percaya. Setelah diinterogasi, tidak juga ini oleh kaprodinya, tidak begitu jujur. Tapi terakhir, bagaimana cara membuka? Jadi kalau kita nih penghukum Bapak Ibu, otomatis ya sudahlah, keluarkanlah dari kampus. Apa indikasinya? Indikasinya itu adalah apa istilahnya, kalau di kampus itu ada namanya ayam kampus. Tahu ibu-ibu ayam kampus? Pokoknya ayam di kampus. Nah, itu ya kan. Kalau di SMA namanya ayam abu-abu. Kalau di SMP namanya ayam putih biru. Ternyata sekarang ada SD pulo.
ayam merah putih. Kalau di pasar ayam pramuka. Bapak Ibu, saya pertama kali sangat tidak percaya dengan itu. Dan ternyata, kalau memang takut viral dipotong aja, begitu ya kan? Kenapa? Karena memang ternyata itu jaringan. Kalau dulu ketika kita mentaubatkan yang mohon maaf LSL, laki-laki, seks laki-laki, itu juga punya jaringan. Tapi sulit membongkarnya karena memang rapat sekali. Tapi alhamdulillah beberapa orang itu berubah total. Nah, yang sekarang menjadi media dakwah saya sebagai dibimbing itu adalah yang tadi ayam kampus. Nah, jelasnya nih ibu-ibu itu apa arti ayam kampus gitu ya kan? Nah, ya bahasa lainnya ibu bapak, ada anak yang selagi sekolah karena memang tuntutan tidak yakin semuanya milik Allah, gaya hidup, kemudian menceburkan diri menjadi PSK, pelacur, jual diri. Ngapo tahu? Ternyata setelah kita cek pakai sistem nomor HP itu anak, semua orang yang nyimpan itu, mohon maaf ibu bapak, PSK tulisannya. Ada programnya, enggak tahu tanya dengan youtubernya ya kan. Nah, kemudian ada nomor disimpan orang itu tulisannya Lunti, Tino idak baik, penggoda suami orang, begitu yang muncul. Saya itu ternyata cerita ini buka galau mata bapak-bapak nih kan. Tadi agak kurang semangat, tapi pas cerita ini apa ya, kok jadi penasaran. Bapak Ibu, sulit sekali, sulit dipercaya situasi itu sebenarnya bahwa dia anak pelaku, sebagai pelaku. Singkat cerita, baru mengakui setelah kita melakukan pendekatan personal. Jadi kalau nak dihukum, apalagi nak diancam keluar, nak diancam ini, lemaklah nyemeli keluar. Ngapo Bapak Ibu? Sehari itu bisa menghasilkan, kalau satu pelanggan, itu paling miskin pelanggan 600 per 1 jam. Paling tinggi untuk kelas-kelas ini ya kan? Untuk kelas ini itu paling tinggi 5 juta satu pelanggan. Itu biasanya ke kelas kepala dinas, kelas-kelas ya itu ya kan? Ya. Termasuk anggota DPR begitu ya. Ya kelas-kelas itu. Itu karena memang ukuran mereka belum sampai 80 juta kayak artis-artis sebelum gitu ya, 100-an belum. Tapi apa yang ingin saya pelajari dari sini Ibu dan Bapak, ternyata untuk merubah anak ini, merubah sistem yang mereka terkoordinir itu tidak gampang. Tidak gampang. Saya dihujat kata para ini dosen termasuk beberapa, udahlah Pak Wira, ini kayaknya sudah terstruktur, keluarkan aja lah. Gampang kalau dikeluarkan, gampang kan Pak? Tinggal surat keluar, selesai begitu ya kan? Tapi persoalannya adalah bagaimana media dakwah kita. Bagaimana kita ingin merubah itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah minggu kedua, dari proses awal sampai ini jauh, perubahannya jauh sekali. Saya minta tutup semua media sosialnya, ganti semua nomor, karena nomor itu sudah tertulis itu. Kemudian mindset yang dia munculkan itu bermasalah juga dengan orang tua yang pelit. Nah ini hubungannya maksud saya. Betul Bapak Ibu. Jadi ternyata anak itu merasa, orang tua itu merasa bangga kalau sudah tidak lagi ngasih kepada anak. Dianggap anak itu sudah mampu. Tapi tidak pernah dia selidiki apa kerja anak, dari mana penghasilannya, menurut dia kerja. Ya di dusun kan, daerah kita situ, ya sudahlah pokoknya percaya aja. Paling sebulan pengakuan anak-anak itu dikasih, ya sudahlah kadarnya baik Pak. Kadang 250, kadang 300, kadang paling besar 500. Anak Tino. Dunia sekarang. Apa itu paketnya aja tidak cukup gitu ya. Oleh karena itu
ketika kita ngasih ibu bapak, a'toina. Jadi kalau kita ngasih, rasakan baru sedikit. Jangan pernah merasuk, lah terus menerus dan lebih udah banyak. Kalau perlu jangan puas. Saya teringat dengan kata-kata yang apa itu luar biasa dari Gus Bahauddin Nur Salim itu, masih keluarga besarnya Ustadz Adi Hidayat melalui jalur istri. Kalau Ustadz Adi Hidayat lari ke organisasi Muhammadiyah, tapi Gus Baha adalah Nahdlatul Ulama. Apa kata beliau? Saya walaupun habis uang jutaan rupiah demi untuk menyelamatkan la ilaha illallah, saya korbankan. Jangankan hanya sekedar harta, nyawa sekalipun, seandainya demi menegakkan la ilaha illallah untuk anak, maka saya kasih. Sampai begitu, Pak. Kan biasanya ibu-ibu karena memang apa itu terstruktur mimpinnya itu, jadi kalau belanja hari ini cuma 5.000, jadilah 5.000, tidak usah banyak-banyak, kalau besok 1.000 begitu ya kan. Nah itu sering bertentangan dengan bapak-bapak. Nak beli es krim, jadi ambil anak, ini apa nak, ini apa. Setelah ditanya apa niat bapak, hanya untuk berkata, nak demi engkau bahagia menegakkan kalimat la ilaha illallah, jangankan hanya sekedar uang, nyawa pun aku pertaruhkan. Nah ini kan musim sekolah, banyak sekali yang merasa atau itu memberi itu seolah-olah sudah banyak. Sudahlah, apapun bisa kita pertaruhkan demi kepentingan menjaga kalimat la ilaha illallah. Kita harus berkata bahwa inna a'toinakal kausar, Allah yang beri, tidak usah ragu. Nah, ini agak karena ngajinya lah agak naik kelas dikit. Inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang dekat dengan Allah tiap subuh ngaji, setiap subuh sholat, baca Quran, suka berbagi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Bahkan besok makan apa tidak pernah mereka pikirkan. Mereka berkata la haula wala quwata illa billah, saking kuat iman mereka. Nah, ibu dan bapak, terkait dengan yang tadi, ini salah satu, walaupun setelah kita pelajari memang rata-rata korban itu adalah dari SD, SMP, mereka memang sudah melakukan. Bahkan korban, mohon maaf dalam kasus ini, itu banyak sekali orang terdekat. Ini agak hati-hati pula Bapak Ibu. Jadi orang terdekat, dekat betul. Kalau kasus yang sekarang Bengkulu Utara atau di mana? Itu anak kandung dengan ibu kandung sudah berhubungan selama 11 tahun. 11 tahun. Boleh Bapak Ibu ikuti di media sosial. Kemudian kalau ayah kandung dengan anak itulah tidak terhitung lagi. Ya kan? Itu bagaimana? Nah kasus-kasus ini yang terbaru lagi daerah kita, mohon maaf daerah kita selatan situ, memang emaknya nyuruh anaknya itu di rumah. Apa adalah di ujung. Jangankan dia ingin berkata, aku akan memberi semua jiwa ragaku kepada anak, kalau perlu anak kau kerjola itu hanya 300.000, bahkan 150.000, begitu Bapak Ibu. Itu minggu-minggu ini itu terus di share. Nah, apa yang ingin kita katakan, bahwa kita harus yakin. Memang dunia ini sulit Bapak Ibu. Itu pasar minggu itu biasanya 15-20 kurban. Tahun ini tinggal 8. Maksudnya secara ekonomi boleh jadi memang sulit. Tapi jangan pula seluruhnya digadaikan. Masuk anak sampai jadi jualan dan transaksinya di rumah. Mohon maaf, itu secara apa ya? Secara apalagi yang dengan anak kandung tadi, suaminya ada. Mohon maaf, dan itu jilbaber, rapi, tidak nampak. Coba bayangkan. Berarti secara tidak langsung itu hanya untuk menutupi aibnya saja. Oleh karena itu, sesulit apapun lah. Kita masjid ini berapa ini sapi Kak?
7 dari biasanya 13. Ada penurunan, di mana-mana ada penurunan. Tapi maksud saya jangan perlu jadi indikator bahwa kesulitan ekonomi itu jalan termudah adalah jual diri. Yang Tino begitu, yang lanang juga begitu, Pak. Kita juga temukan hal yang sama, yang lanang jualan juga. Kepada siapa ya? Kepada wanita-wanita kesepian tadi, bahkan bayarannya lebih besar. Pengakuan salah satu klien kita itu sampai ya ada yang sanggup 10 juta per bulan menggaji begitu ya, 10 juta per bulan. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita munculkan, inna a'toina kal kausar, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua. Itu kalau memberi rasakan baru sedikit, rasakan baru sedikit, jangan dihitung-hitung, jangan disebut-sebut. Kemana duit, laku kasih terus tiap bulan, begitu ya. Cuma sebaliknya ibu-ibu, kalau nerimo rasakan banyak. Ini kan adil. Kalau kita memberi rasakan dikit supaya ngasih terus, kalau nerimo rasakan banyak. Jangan sampai tidak bersyukur. Apa pura cuma 1 juta, tidak dapat apa-apa dunia kini. Apa tidak tahu? Jangan, ya kan? Ya jangan. Karena itu akan menyakiti dan justru akan mempersempit rezeki kita. Rezeki itu boleh lewat siapapun. Boleh jadi lewat suami, boleh jadi lewat istri, boleh jadi lewat anak, boleh jadi lewat menantu, boleh jadi lewat orang tua. Karena terus walaupun anaknya sudah berkeluarga, terus dibimbing dan diberikan. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, kalau memberi, rasakan baru sedikit. Kasus ini anak persis karena orang tuanya nganggap anaknya lamapan. Kalau lah kuliah itu lah serba hebat. Akhirnya anaknya tampilan modis, kemudian ini ya dari hotel ke hotel, dari mobil turun mobil, tapi sebenarnya sudah habis masa depan. Saya tidak tahu apakah mereka terjangkit HIV atau seterusnya, ya kan? Jadi ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya muliakan, itu semua artinya potensi ini sama, semua sama. Kita tuh sama potensinya, baik ustadz, baik kiai, baik alim, baik kaya atau miskin, tidak ada artinya potensinya sama. Tapi kalau sudah ketemu yang begini, ini harus kita selamatkan. Jangan boleh dibiarkan, apalagi dihakimi. Harus didekati, kemudian kita merasa bahwa mereka butuh kedekatan dengan kita. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lanjut fasholli li rabbika wanhar. Kalau kamu merasa milik Allah semuanya tadi, rasakan kalau memberi dikit, kalau nerimo banyak, fasholli, maka segeralah sholat. Maka segeralah sujud, maka segeralah berdoa, maka segeralah sholawat, maka segeralah silaturahmi. Dalam bahasa Arab tuh fatu Pak segera. Jadi kalau ketemu rato-rato arti fatu fasolli, maka segera. Karena berarti tidak butuh banyak syarat. Sholat itu apa sulitnya? Wudhu, tidak bisa wudhu, tayamum. Tidak ada tanah, tepuk di mana-mana, begitu kan? Udah. Kemudian berdiri, kalau tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, miring, tidak bisa miring, telentang, tak bisa telentang, pakai kedipan mata, tidak pakai kedipan mata, pakai hati, tidak usah bergerak lagi, pakai hati aja. Tidak juga pakai hati, lagi tidur mungkin ya kan? Kalau tidak bisa lagi semua, berarti baru tetap akan berada di depan disolatkan. Sangat kangking pentingnya. Maka kalimatnya fasoli itu ada 4 artinya. 1, fasoli artinya solat. Yang kedua, fasoli artinya doa. Fasoli artinya solawat. Fasoli yang keempat artinya silaturahmi. 4 ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang solat. Solat lah pasti. Dalam solat ada doa. Dalam solat ada solawat. Dalam solat ada silaturahmi. Pak, kami solat di rumah ada silaturahmi. Pada saat assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, berarti kita sedang silaturahmi dengan semua yang solat. Nanti pas ditanya siapa saudara-saudaramu, mereka akan menjawab, yo saya solat di masjid As-Sabirin
Sukarami. Tapi di sini ada Pak RT sholat, kami saling beri salam. Wah, itu silaturahmi yang tidak nampak. Yang nampak, oh sudah sholat, sebelum sholat ketemu bertanya kabar, ya kan? Itu semua adalah segerakan. Jadi kalau mulai lagu ada yang putus, segerakan, jangan ditunda-tunda. Karena yang 4 ini tidak butuh syarat yang banyak. Nah, ada yang kelima, wanhar, maka hendaknya kalian berkurban. Minimal hari itu berkurban motong ayam. Minimal hari itu berkorban buat kue, bagikan kepada yang lain. Karena hari itu hari bahagia, jangan sampai ada orang yang tidak kita berikan. Pak, kami tidak mampu kambing, jadilah adu ayam, masakkan, bagi, atau kasih mentah. Apa termasuk berkurban? Kurban itu secara bahasa qurba yuqribu, artinya mendekat. Mendekat dengan Allah, selama itu karena Allah, tentu memang tidak termasuk kurban sunnah muakkad. Ya kan, karena tidak motong kambing. Tapi kurban dalam pengertian berbagi, Bapak Ibu, itu harus kita pastikan. Di Masjid At-Taqwa ada 7 ekor. Alhamdulillah. Cara pembagiannya yang sering keliru. Kan cara pembagiannya bagi 3. 1 yang kurban. Yang kedua hadiah, termasuk panitia, termasuk orang kaya, termasuk agama lain. Yang ketiga, fakir miskin. Berarti kalau ada 1 daging, 1 ekor, dagingnya 70 kilo, 1 orang berapa kilo, Pak? 1 orang berarti 10 kilo. Ya kan, ada 70. Berarti kalau 70 bagi 7, masing-masing 10. Cara-cara mudahnya maksud saya kan. Nah, berarti jatah untuk yang kurban tidak boleh lebih dari 3 kilo. Yang kurban tidak boleh lebih dari 3 kilo. Minimal sekerat, paling banyak sepertiga. Sekerat itu sepotong. Ngapa Pak kalau kami tidak ambil? Tidak sunnah. Karena sunnahnya harus diambil walaupun kita orang kaya. Sekerat jadilah. Karena itu sunnah Rasulullah. Makannya itu bagian dari sunnah. Nah itu. Yang walaupun kita mungkin banyak, tapi sekerat jadilah. Tidak juga sekerat karena memang sulit, kuahnya jadilah gitu ya kan. Kenapa? Karena memang itu adalah sunnah. Yang kedua itu harus kita bagi kepada, berarti 3 kilo berikutnya itu untuk panitia, hadiah namanya. Hadiah itu untuk panitia, untuk orang kaya, untuk non muslim misalnya kan, ada tetangga kita itu hadiah. Yang ketiga baru fakir miskin. Mohon maaf, di beberapa perumahan termasuk perumahan kita, saya kritik pertama kali dulu sapi tigo di perumahan itu 70 kakak. Potong-potong lah, selesai, bagi-bagi, makan-makan, selesai. Apakah termasuk kurban? Kalau dari segi fikih kurban agak kurang tepat, karena unsur ketiga ini tidak ada, Pak. Di perumahan kami itu mohon maaf 70 itu secara ekonomi hampir tidak ada penerima zakat. Tidak ada penerima zakat. Termasuk kategori fakir apalagi ya kan? Miskin aja tidak ada. Terus yang mengesahkan kurban kita siapa? Kalau tidak ada di wilayah itu berarti cari keluar untuk mengesahkan bahwa itu adalah kurban sunnah muakkad kifayah. Hukumnya itu kan sunnah muakkad kifayah. Apa maksud sunnah muakkad kifayah? Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dikuatkan. Kifayah itu boleh satu keluarga hanya satu keluarga satu. Tapi tentu terbaik masing-masing orang itu baik. Tapi boleh diwakilkan. Hari ini atas tahun ini atas nama suami, tahun depan atas nama istri, tahun depan lagi atas nama anak, tahun depan lagi, begitu ya kan? Nah, karena memang Rasulullah ajarkan, ya Allah terimalah kurbanku, kurban keluargaku dan seluruh umatku. Cuma kalau itu dilakukan oleh Pak RT, ya Allah ini ada seekor kambing, terimalah kurbanku, kurban keluargaku dan seluruh warga RT. Terus tidak ada lagi yang mau kurban maksud saya kan. Nah itu untuk pahala boleh, tapi untuk syariat fikih kurbannya upayakan sebaiknya satu orang satu begitu ya kan. Jadi itu yang
Tapi kalau tidak ada, jadilah, karena hukumnya tetap sunnah muakkad. Cuma kalau kita telah melaksanakan, maksud saya, nah yang ketiga ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Kepada pengurus terpenuhi. Siapa yang penerima itu? Jangan pula, mohon maaf, setelah dibagi banyaklah pula yang kurban, gitu ya kan? Ya yang kurban. Ada pula kasih kupon satu untuk yang kurban warna merah. Berapa kilo? 3 kilo. Ah ini ada 7 kupon lagi setengah-setengah kilo. 7 kupon itu berarti 3 kilo setengah. 3 kilo setengah nabu, ini kami kasihkan lagi dengan ibu. Silakan bagi dengan menurut ibu layak nerimo. Oleh yang bersangkutan masukkan ke kulkas galau, gitu ya kan? Tidak jadi, dia sedekah biasa. Dia sedekah biasa. Memang kita motong, tapi status hukumnya sedekah biasa. Kenapa? Karena tidak terpenuhi unsur yang diberikan. Sebaiknya adalah yang mengesahkan untuk miskin. Paling tidak, ya kemana aja lah silakan. Itu agak ini. Terutama biasanya perumahan-perumahan mewah itu memang banyak yang tidak terpenuhi. Ya harus dialihkan. Syukur-syukur karena Masjid At-Taqwa 7, dusun Pak Ketua tahun ini, dah kasih sekor misalnya kan. Yang penting nama-namanya. Besok sekor lagi. Itu yang dilakukan oleh keluarga kita Padang. Itu sering sekali bisa ikut pengajian Padang dari SMA dulu, bahkan termasuk selama kuliah. Misalnya ada berapa ekor, udah kirim ke dusunnya, kirim ini gitu ya kan, supaya tidak numpuk di satu wilayah. Saya kira juga itu penting. Kalau sampai 20 30 kan tidak efektif lagi. Kita panitia capek membagikannya, sementara dia tidak. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya mohon maaf tidak buka tanya jawab. Karena jam 6.15 saya harus berjalan. Mohon doa Bapak Ibu nak ngantar anak bujang kami itu ke Jogja. Sebenarnya tadi itu ndak izin, tadi malam itu nak izin dengan Pak RT ini. Cuma karena udah lemak ngasih izin terus gitu ya kan. Oleh karena itu tetap saya penuhi. Tapi mohon maaf, dan sekaligus sebenarnya keinginan utama saya adalah mohon Bapak Ibu mendoakan. Karena ini salah satu generasi Islam kita juga nak mondok ke Jogja, jadi akan kita antar pagi ini, insya Allah jam 6.15 konvoy ada 3 mobil pakai darat, via darat. Nah, jadi nak ngetesnya begitu kan, ya insya Allah SMP, tingkat SMP baru taman SD ya kan, baru taman SD mana melanjut. Mohon anaknya betah, itu yang penting. Kalau yang lain itu kelala begitu kan, kalau ilmu itu ngalir aja, yang penting betah dulu. Biasanya kadang di rumah serba manja sampai ke situ banyak pula yang balik lagi gitu ya. Oleh karena itu mohon doa Bapak Ibu semua jamaah, mudah-mudahan kami lancar, dimudahkan sampai nanti anaknya yang penting itu betah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terakhir sekali, inna syani'aka huwal abtar. Kalaulah tidak Anda merasa milik Allah, tidak mau ngasih orang, tidak mau nerimo bahwa dari Allah itu harus banyak, tidak mau sholat, tidak mau sholawat, tidak mau sedekah, tidak mau silaturahmi, kalaupun punya kemampuan tidak mau berkurban, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membenci hai Muhammad, mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai uang yang banyak, harta yang kita punya gara-gara kurban, tidak mau kurban, tidak mau sholat, tidak mau silaturahmi, tidak mau doa, itu adalah dianggap Allah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.